Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam bulan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam berhasil kita. Pada pertemuan kali ini Pak Made inginkan soal-soal fisika persamaan keadaan gas ideal dengan hukum gas sesuai indikator, menggunakan persamaan hukum gas ideal untuk menjelaskan persoalan. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal berikut, adik-adik lihat lagi, ingat lagi rumus-rumus yang terpampang di layar. Mudah-mudahan tipe-tipe soal, jenis soal yang Pak Made sampaikan membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik simak soal yang pertama. Suatu gas ideal pada sebuah tangki bertekanan 1 atmosfer mengalami proses isotermal dari volume 1000 liter menjadi 2000 liter. Perubahan tekanan pada proses tersebut adalah perhatian bawah, P1-nya 1 atmosfer, P1-nya 1000 liter, P2-nya 2000 liter. Temperaturnya konstan. Tanyakan delta P-nya berapa. Ingat, untuk suhu konstan berlaku P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Sehingga P2-nya sama dengan P1. P1 kali P1 per P2, masukkan angkanya baris terakhir, 1 atmosfer kali 1000 liter per 2000 liter, coret liternya, dihasilkan 0,5 atmosfer. Sehingga perubahan tekanannya delta P sama dengan 1 atmosfer kurang 0,5 atmosfer sama dengan 0,5 kali 1,5 atau 5 kali 10 per 4 Pascal. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik. Boleh di akhir baru sesuaikan satuannya sesuai dengan yang dipilih. Selamat menyimak pembahasan soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain. Dalam satu wadah tertutup terdapat 2 liter gas dengan suhu 227 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer. Jika tekanan ditambah 2 atmosfer pada proses isoporik, maka tentukan suhu gas akhir pada proses tersebut. Jawab perhatian bawah, P1-nya 2 liter konstan karena isoporik. T1 227 tambah 23 sama dengan 500 Kelvin. Ingat, dalam gas satuan dalam Kelvin, suhu mutlak. P1 sama dengan 2 atmosfer. P2 kan ditambah 2 jadi 2 tambah 2 jadi 4 atmosfer. Ditanyakan T2-nya berapa. Ingat, karena proses isoporik volume konstan sehingga berlaku baris terakhir P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Atau P2 sama dengan P2 kali T1 per P1. Masukkan angkanya 4 atmosfer kali 500 Kelvin per 2 atmosfer. Coret atmosfernya. Hasilnya yaitu 1000 Kelvin atau 727 derajat Celcius. Jadi 1000 dikurangi 23. Hasilnya 727 derajat Celcius. Pilihan yang nomor C. Jadi begitu adik-adik. Tidak tersulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Suatu gas menempati wadah volume 3,5 liter, tekanan 2,5 mm Hg, besar perubahan volume gas pada tekanan 10 mm Hg, pada suhu yang sama adalah, ingat suhu sama berarti isotermal. Jawab, berikan bawah. Berarti yang ada, P1 sama dengan 3,5 liter, P1 2,5 mm Hg, P2 10 mm Hg, suhunya konstan, delta P-nya berapa? Jawab, untuk proses isotermal, baris kedua di bawah, P1 kali P1 sama dengan P2 kali P2. Sederhanakan. 3, P2 sama dengan P1 kali P1 per P2. Ingat, sederhanakan dulu yang dicari, baru masuk angkanya. Masukkan angka 3,5 liter kali 2,5 mm Hg per 10 mm Hg sama dengan 0,875 liter. Sehingga perubahan volumenya baris terakhir delta P sama dengan 3,5 liter dikurangin 0,875 liter sama dengan 2,625 liter atau 2675 cm kubik. Ingat, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Desimeter kubik ke cm kubik tinggal mengalihkan 1000. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal tipe lain lagi. Gas dalam satu wadah berisi oksigen dipanaskan dari 100 derajat Celcius menjadi
185 derajat Celcius pada tekanan konstan. Jadi proses isobarik. Volume awalnya adalah 12,4 liter. Berapa kenaikan volume gas oksigen tersebut? Data yang ada, jawab berikan di bawah. P1 12,4 liter, T1 100 tambah 27 sama dengan 373 Kelvin, T2 185 tambah 273 sama dengan 458 Kelvin. Ditanyakan delta P-nya berapa. Ingat, tekanannya konstan. Sehingga baris terakhir berlaku P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ingat, sederhanakan dulu yang dicari. P2 sama dengan P1 kali T2 per T1, maksudnya kan 12,4 liter kali 458 Kelvin per 373 Kelvin sama dengan 15,2 liter. Sehingga perubahan volumenya yaitu 15,2 liter dikurangi 12,4 liter sama dengan 2,8 liter. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut menyimak soal tipe lain lagi. Suatu gas ideal menempati volume 400 ml pada tekanan 270 mmHg dan suhu 47 derajat Celcius. Jika tekanan diubah menjadi 1,4 atmosfer dan suhu dinaikkan menjadi 97 derajat Celcius, volume gas setelah suhunya naik adalah, ingat, data yang ada, bagian bawah, jawab P1 400 ml, P1 270 mmHg sama dengan 0,35526 atmosfer, T1 47 tambah 273 sama dengan 320 Kelvin. Ingat suhu dalam Kelvin, suhu mutlak. P2 sama dengan 1,4 atmosfer. T2 97 tambah 273 sama dengan 370 Kelvin. Tanyakan P2-nya berapa. Ingat, persamaan gas umum P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. Sehingga P2 sama dengan P1 kali P1 kali T2 per T1 kali P2. Masuk angkanya baris terakhir. P2 sama dengan 0,35526 kali 400 ml kali 370 Kelvin per 320 Kelvin kali 1,4 atmosfer. Hasilnya disederhanakan yaitu 117,4 ml. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, karena sebelah menyebelah satuannya sama, maka satuan yang dicari mengikuti satuan yang ada. Selamat menyimak pembahasan lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik tetap semangat menyimak soal berikut. Sebuah balon dengan volume 600 ml diisi helium pada tekanan 700 mmHg. Balon dilepaskan dan naik ke ketinggian di mana tekanannya 400 mmHg. Berapa volume balon jika selama pendakian suhu turun dari 27 menjadi 7 derajat Celcius? Jawab, perhatikan di bawah dari yang ada. P1 600 ml, P1 700 mmHg, T1 27 derajat ditambah 23 sama dengan 300 Kelvin, P2 400 mmHg, P2 7 tambah 23 sama dengan 280 Kelvin, P2-nya berapa? Ingat, dari gas umum, baris kedua di bawah, P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. Sehingga P2 sama dengan P1 kali P1 kali T2 per T1 kali P2. Masuk angkanya baris terakhir. P2 sama dengan 700 kali 600 kali 280 per 300 kali 400. Disederhanakan hasilnya yaitu 980 ml atau 0,980 liter. Jadi pilihannya nomor A. Jadi gitu adik-adik, dari mili ke liter tinggal dibagi 1000 sehingga hasilnya 0,980, pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak.
Mari adik-adik lanjut simak soal berikut. Suatu gas ideal mula-mula menempati ruang dengan volume P dan tekanan P pada suhu T. Jika suhu gas dinaikkan menjadi 3T dan tekanannya berubah menjadi 1,5 P, maka berapakah volume air gas tersebut? Jawab yang ada P1 sama dengan P, P1 sama dengan P, T1 sama dengan T, P2 1,5 P, T2 sama 3T, P2-nya berapa? Lihat baris kedua di bawah, persamaan gas umum, P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2, sehingga P2-nya adalah P1 kali P1 kali T2 per T1 kali P2, masukkan variabelnya. Baris terakhir, P2 sama dengan P kali P kali 3T per T kali 1,5 P. Coret T-nya, coret P-nya. Dihasilkan yaitu 3 per 1,5 Pi atau 2 Pi. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak selalu soalnya dalam bentuk angka, bisa juga dalam bentuk variabel. Selamat menyimak soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Sebuah bejana berisi gas helium yang memiliki volume 2,4 liter, tekanan 1 atmosfer dan suhunya 27 derajat Celcius. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 120 derajat Celcius dan ternyata volumenya naik 3 kalinya. Besar tekanan gas sekarang adalah, dari yang ada, jawab perhatikan bawah. P1 sama dengan 2,4 liter, P1 sama dengan 1 atmosfer, T1 27 tambah 23 sama dengan 300 Kelvin, T2 sama dengan 127 tambah 23 sama dengan 400 Kelvin, P2 3 kalinya yaitu 3 kali 2,4 liter sama dengan 7,2 liter, P2-nya berapa? Ingat, baris kedua dari bawah kanan, persamaan gas umum, P1 kali P1 per T1 sama dengan P2 kali P2 per T2. Sehingga P2 sama dengan P1 kali P1 kali T2 per T1 kali P2. Baris terakhir, masuk angkanya, P2 sama dengan 1 kali 2,4 kali 400 per 300 kali 7,2. Hasilnya yaitu 0,44 atmosfer. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Itulah tipe-tipe soal yang bisa saya berikan mengenai penggunaan hukum-hukum yang ada dalam gas ideal. Mudah-mudahan membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun semester. Ingat, banyak cara untuk belajar dengan melihat berulang soal-soal tipe yang sinis akan bisa membantu memudahkan menghafal, mengingat rumus-rumus yang banyak dalam waktu singkat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.